Di bulan Ramadan, kebanyakan orang mencari cara agar bisa lebih produktif dan lebih giat beribadah. Aku pun demikian, dan aku mencari satu buku yang bisa memberikan tips-tips agar bisa menjadi lebih produktif. Lalu aku menemukan satu buku yang berjudul Generasi Produktif. Cara mengatur waktu agar hidup makin produktif. Buku ini ditulis oleh Ahmad Rifai Rifan, seorang penulis yang terkenal produktif karena di usia yang baru kepala dua sudah berhasil menerbitkan lebih dari 100 buku dan beberapa di antaranya termasuk bestseller. Contohnya yang berjudul Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk, Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan, dan yang berjudul Ya Allah Siapa Jodohku. Buku Generasi Produktif ini merupakan salah satu dari 6 seri buku Generasi Emas. Selain Generasi Produktif, ada juga judul yang lainnya seperti Generasi Emas, Generasi Menulis, Generasi Empati, Generasi Optimis, dan Generasi Mandiri. Insya Allah kalau ada waktu aku bahas di video selanjutnya ya. Nah, di Generasi Produktif ini, penulis memberikan 51 tips atau nasihat agar pembacanya bisa lebih produktif. Karena sebetulnya Allah telah memberikan waktu yang sama kepada setiap manusia, yakni 24 jam dan 7 hari. Tapi kenapa tingkat keberhasilannya itu berbeda? Salah satu faktor penyebabnya adalah perbedaan cara memanfaatkan waktu. Nah, di video ini aku membahas 8 tips yang diberikan oleh penulis di buku Generasi Produktif. Sisanya kau bisa baca sendiri ya di buku ini. Tips yang pertama adalah menerapkan teknik Pomodoro saat bekerja, yaitu bekerja selama 25 menit diselingi waktu istirahat 5 menit. Karena pikiran kita dirancang tidak bisa bekerja terlalu lama, sehingga perlu waktu istirahat. Karena kalau memaksa bekerja terus, otak akan kelelahan dan akhirnya hasil yang dihasilkan juga tidak maksimal. Nah, selama waktu bekerja, hilangkan atau jauhkan semua gangguan yang berpotensi merusak fokus, contohnya handphone. Tips yang kedua adalah mempertimbangkan 6 kriteria saat hendak memilih pekerjaan. Yang pertama, apakah pekerjaan itu membuat kamu bahagia? Yang kedua, apakah pekerjaan itu berpahala? Yang ketiga, apakah pekerjaan itu menghasilkan uang? Yang keempat, apakah pekerjaan itu sesuai dengan tujuan hidupmu? Yang kelima, apakah pekerjaan itu tidak menyita waktu keluarga? Dan yang keenam, apakah pekerjaan itu manfaatnya dirasakan oleh orang banyak? Pilih pekerjaan yang tidak menyita waktumu dengan keluarga. Artinya kamu masih bisa hadir dalam keluarga, mendengarkan ceritanya, beraktivitas bersama, mengobrol. Karena tujuan kamu bekerja kan untuk mencari nafkah, untuk membahagiakan keluarga. Tapi jangan sampai sudah dapat uang banyak, justru kamu membawa pulang emosi dari tempat kerja sehingga melampiaskannya kepada keluarga. Tips yang ketiga adalah membayar orang atau membeli mesin untuk mengerjakan tugas kita, sementara kita mengerjakan pekerjaan yang lebih penting, yang bayarannya lebih besar dan yang kita kuasai. Karena lebih baik mengasah kelebihan dibandingkan mengatasi kekurangan. Karena ketika kita mengasah kelebihan, waktu yang diperlukan lebih sedikit dibandingkan jika kita berusaha memperbaiki kekurangan. Selain itu, dengan membayar orang atau membeli mesin, kita juga sedang membantu perputaran ekonomi agar berjalan lebih baik. Yang keempat adalah punya buku agenda untuk mencatat semua jadwal dan terapkan deadline untuk masing-masing aktivitas. Buku agenda ini cocok banget untuk kamu yang pelupa. Aku punya kegiatan apa aja ya? Terus cocok juga untuk kamu yang sulit membagi waktu. Caranya, kamu siapkan satu buku dan kamu tulis kegiatan kamu
dari mulai bangun tidur sampai akan hendak tidur. Dan untuk tiap aktivitas kamu terapkan deadline, berapa waktu estimasi untuk mengerjakan tiap aktivitas, agar kamu nggak santai-santai aja dan kerjanya itu cak-cak gitu. Deadline juga bermanfaat agar kamu kelak bisa mengevaluasi bagaimana kinerja kamu dengan membandingkan estimasi waktu yang ditetapkan dengan realisasi. Nanti kamu bisa merumuskan strategi yang bermanfaat mempercepat kerja kamu. Selain itu, buku agenda juga bisa dijadikan kenangan, mengenang momen apa ya yang kamu kerjakan, dan juga bisa dijadikan sarana mengevaluasi waktu aku dalam sehari berapa ya yang sudah digunakan untuk melakukan kegiatan produktif, atau ada kegiatan apa ya yang tidak produktif yang seharusnya aku eliminasi dari daftar aktivitas. Sebetulnya nggak masalah sih kalau kamu tidak memiliki buku agenda terus memilih yang versi digital, kan udah ada smartphone, catat di smartphone dong, dikasih alarm, itu juga bisa. Tips yang kelima adalah memanfaatkan waktu menunggu. Jadi seringkali kita ada waktu-waktu yang malah digunakan untuk bengong. Contohnya ketika kamu menunggu waktu naik ke kendaraan, ke bis atau ke pesawat atau ke kereta, lalu waktu di perjalanan selama kamu gak nyetir ya, dan waktu menunggu makanan dihidangkan. Nah, daripada waktu-waktu ini digunakan untuk bengong, lebih baik kamu mempersiapkan kegiatan produktif yang bisa dilakukan sembari menunggu. Contohnya kamu bisa membaca buku, membawa buku dari rumah, lalu kamu bisa menulis, lalu kamu bisa membaca artikel atau mendengarkan podcast, mencari ilmu yang bermanfaat. Tips yang keenam, berusaha agar tiap detik yang digunakan itu bermanfaat. Caranya, ketika kamu hendak melakukan aktivitas, tanyakan ke dirimu, aktivitas ini menambah ilmuku nggak ya? Aktivitas ini bernilai ibadah nggak ya? Aktivitas ini berpotensi meningkatkan keimananku nggak ya? Dan apabila jawabannya tidak, sebisa mungkin hindari aktivitas tersebut. Tips yang ketujuh yaitu mengevaluasi sebelum tidur. Jadi ketika hendak tidur, kamu merenung, seharian ini aktivitasku banyak digunakan untuk apa ya? Yang produktif berapa persen ya? Yang gak produktif berapa persen ya? Terus ada aktivitas yang tiba-tiba tak terduga nggak ya? Nah, dari situ kamu bisa mengantisipasi agar tidak melakukan kesalahan yang sama di esok harinya, serta merumuskan strategi agar bisa lebih produktif di esok harinya. Yang kedelapan, yang terakhir, jangan lupa terapkan sistem reward and punishment untuk diri kamu. Ini penting banget. Hadiah itu kamu berikan apabila kamu sudah berhasil memanfaatkan waktu dengan produktif. Secara konsisten, kamu bisa berusaha agar setiap waktu kamu ini bermanfaat. Dan hadiah ini juga berfungsi agar semangat kamu ini tetap terjaga, atau bahkan bisa meningkatkan semangat kamu untuk jadi lebih produktif. Hadiah bisa beragam bentuknya. Kamu bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan hal yang kamu sukai. Contohnya pergi wisata, atau kamu bisa membeli barang yang kamu idamkan. Contohnya buku baru. Tapi harus diseimbangkan dengan menerapkan sistem punishment atau hukuman. Ketika kamu tidak berhasil melakukan rencana produktif atau kamu banyak melanggar rencana produktif kamu harus memberikan hukuman ke diri sendiri supaya ada efek jera. Ketika lain kali mau melakukan pelanggaran, jadi mikir-mikir dulu deh 1000 kali. Tapi pilih juga hukuman yang bermanfaat untuk diri kamu. Contoh hukumannya bisa bersedekah lebih banyak dibandingkan sedekah kamu biasanya. Oke, sekian pembahasan aku dari buku Generasi Produktif karya Ahmad Rifai Rifan. Semoga bermanfaat
Dan stay tune terus di Terong Chan Channel karena selama bulan Ramadan aku akan mengupload pembahasan buku-buku yang bermanfaat di jam ngabuburit. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.